Wabarakatuh. Kembali lagi dalam penjelasan video kali ini kita akan membahas mengenai latihan 2 yang sebelumnya soalnya sudah Ibu kirimkan di aplikasi sekolah dengan materi sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, sebelum kita memasuki soal, ada beberapa hal yang mesti kita ingat. Pertama, ini merupakan beberapa tipe daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tanda dari masing-masing pertidaksamaan. Ini kita perhatikan tipe daerah yang A, ini memuat tanda kurang dari. Dan ini memuat tanda kurang dari sama dengan. Dapat dilihat perbedaan dari keduanya yaitu garis dari Y ini, di mana garis ini garis tidak putus-putus dan ini garis putus-putus. Jadi ketika tanda pertidaksamaannya ini memuat tanda sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Sedangkan jika tidak memuat tanda sama dengan, garisnya putus-putus. Nah, kalau kurang dari, maka daerah penyelesaiannya terletak, maka 0,0 terletak pada daerah penyelesaian. Jika lebih dari, maka 0,0 tidak termasuk daerah penyelesaian. Begitupun sama halnya dengan ini. Daerah penyelesaiannya kalau kurang dari 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Seperti itu. Untuk arsirannya sama ya. Kalau lebih besar itu 0,0 tidak termasuk daerah penyelesaian. Kalau kurang dari 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Jika ada tanda sama dengannya, maka garisnya tidak putus-putus. Jika tidak ada sama dengan, hanya kurang dari atau lebih dari saja, maka garisnya putus-putus. Kita coba ke soalnya. Soalnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih besar dari sama dengan 12. Y kurang dari negatif x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Yang C, ini gabungan. Nah, seperti yang kita ketahui, ini itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sedangkan yang ini sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, ini hasil daerah dari keduanya, irisannya merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan dari yang C. Kita langsung coba menyelesaikan. Penyelesaiannya tadi soalnya gini kan, 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 12. Kita ramalkan, kita coba ramalkan ya. Tadi kalau lebih besar itu arsirannya tidak menyentuh 0,0 ya. Kita buka lagi nih. Lebih besar sama dengan ya. Berarti yang ini kita ingat-ingat yang D. Berarti ada kemungkinan ke sana. Nah, selanjutnya untuk langkah pertama kita buat tabel untuk menentukan titik potong. Yang pertama, syarat pertama untuk sumbu X, syarat Y-nya 0, sumbu Y, syarat X-nya 0. Nah, caranya misalkan di sini kita X-nya 0 nih. Berarti kan 2 kali 0, 0. Berarti 3Y
sama dengan 12. Nah, berarti Y sama dengan berapa? Ya, betul, 4. Nah, untuk selanjutnya, buat Y-nya sama dengan 0. Berarti kan sisa 2X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 6. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk pembuatan tabel atau titik potong titik sumbu masing-masing dari sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya pilih titik sembarang, misal 0,0 substitusikan ke pertidaksamaan yang tadi. Jadi kan kalau misalkan kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan 0, 0. 0 sehingga 0 lebih besar, nah ini ada lebih besar dari sama dengan 12. Salah kan ya? Berarti tidak memenuhi, sehingga titik 0,0 tidak terletak di daerah penyelesaian. Nah, garisnya tidak putus-putus karena memuat tanda sama dengan, berarti garisnya langsung gitu. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Garisnya lebih besar. Jadi titiknya tadi 0,4, ini 0,4 di sini. Dan ini 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Nah, dalam pembuatan grafik ini, kalian harus perhatikan titiknya. Jangan asal menggambar begini saja, tanpa ada titiknya. Usahakan beri tanda titik, entah itu 6, misalkan di sininya 0, terus di sini 4, kayak gitu. Atau lebih lengkap lagi, di sini kasih tanda 6,0. Lalu di sininya 4,0. Jadi usahakan ketika membuat grafik itu jelas gitu identitasnya, titiknya ini tuh letaknya di mana gitu. Walaupun misalkan kalian tidak sempat menuliskan 3, 2, 1 tiap poinnya ininya, tidak apa-apa, asalkan ketika titik garis potong ininya nih antara diagram Cartesius dan garisnya itu jelas gitu. Itu tuh ada letaknya ada di mana gitu. Ini tuh garis 2x tambah 3y lebih besar dari sama dengan 12. Nah, jadi ini hasil daerah penyelesaiannya itu. 2x itu ke atas arsirannya. Nah, ketika mengarsir, kalau misalkan mau kayak garis-garis ini aja tidak apa-apa, asal jelas. Tapi alangkah lebih bagusnya diarsir penuh pakai pensil tipis-tipis kayak gitu. Lebih bagus kelihatannya gitu. Nah, selanjutnya untuk sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya, sama yang jadi patokan adalah tanda pertidaksamaan. Ketika tandanya lebih besar, A-nya lebih besar daripada 0, maka kurvanya ini karena tidak ada tanda sama dengannya, maka kurvanya menggunakan garis titik-titik. Ketika memuat tanda sama dengan, maka menggunakan garis penuh atau tidak terputus gitu. Ketika kurang dari, maka bagian dalam dan lekukannya ke bawah. Ketika lebih dari, ini tadi kurang dari, sekarang ini lebih dari sama dengan, maka lekukannya ke bawah dan arsirannya bagian luar. Seperti itu. Nah, ini ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari. Selanjutnya ini tandanya tadi kurang dari. Kalau kurang dari berarti ke ini ya, ke bawah. Ke bawah. Ada kemungkinannya di bawah. Cuman letaknya antara sebelah kanan atau kiri sumbu Y kita tidak tahu. Kita cari titik potong sumbu X. Kita akan yang pertama, langkah pertama kita cari titik potong sumbu X. Syaratnya oke.
Selanjutnya kita akan memfaktorkan untuk menemukan titik potong dari sumbu X min X kuadrat ditambah 2X tambah 8. Untuk memudahkan kita ubah dulu menjadi X kuadrat, kita kali negatif X kuadrat min 2X min 8. Setelah itu kita faktorkan. Sudah pada mengerti kan ya untuk cara memfaktorkan? Berarti ini X kuadrat, berarti X kali X, karena ini negatif, ini min 2, berarti di sininya positif, di sini negatif, perkalian berapa kali berapa, yang hasilnya 8, dan dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti di sini plus 2 ya, sini 4. Nah, sehingga di sini X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Nah, jadi titiknya diketahui ya, min 2,0, 4,0. Setelah itu titik potong, kita mencari titik potong dengan sumbu Y, di mana syaratnya itu X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 kan negatif 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0, berarti tinggal 0, 0. Di sini berarti Y sama dengan 8. Berarti titik sumbu Y-nya 0,8. Nah, selanjutnya itu mencari titik maksimum fungsi. Titik maksimum fungsi itu sudah ada rumusnya. Rumusnya itu ini, XP, YP atau titik fungsi puncak. Titik puncaknya itu min B dibagi 2A, untuk mencari YP-nya negatif B kuadrat min 4AC, ini nilai determinan, dibagi 4A. Nah, A, B, C-nya dapat dari mana? Ini. A itu konstanta yang ada di depan variabelnya. Ini berarti negatif 1, ini 2, ini 8. Kita substitusikan, masukkan min 2, B-nya kan ini negatifnya min 2, dibagi 2, ini 2 kali 1 negatif 2, B kuadratnya tadi 2 kuadrat, min 4, A-nya min 1, C-nya 8. Sebentar, ini menghalangi. Nah, kayak gitu. Ini coret, min 2 bagi min 2 itu 1, ini 4, min 4 kali min 1 kali 8, 4 bisa kayak gitu, bisa juga 4 negatif 1 kan negatif 4 kali 8 32, min 32 berarti kan dikali negatif ini berarti positif, bagi 4 ini negatif, ini coret, habis, bukan habis maksudnya, jadi positif. 4 tambah 32, 36, 36 bagi 4, 9, jadi titik maksimum fungsinya 1,9. Kita gambarkan, ini kelihatan, ini tuh 1,9 ya, ini 1,9, ini negatif 2,0, ini 4,0. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan kuadrat dua variabel, itu merupakan irisan dari keduanya yang diarsir, atau dengan istilahnya karena tidak bisa dihilangkan, yang diarsir 2 kali. Nah, ini bagian ini adalah daerah penyelesaian dari sistem dari kedua persamaan tadi, bagian yang ini. Jadi kalau digambarkan ada, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini gambarnya. Tadi kan di sini 4 ya. Menyentuh angka 4. Iya, 4,0 sama 4. 0,4 sama 4,
6. Harusnya ini 6 ya. Bentar. Harusnya yang tadi itu 6 ya. 6. Berarti mohon maaf ada kesalahan dalam menggambar. Ini harusnya 6. Bukan yang ini. Oh iya. Ini ke bawahnya di sini 6 betul. Misalkan ini 6 set kayak gini kan. Ini anggap harusnya lurus, tegak lurus ya. Lurus. Bukan tegak lurus, ini gambarnya miringnya lurus bagus gitu. Ulangi. Set. Nah, tadi di sini 6 kan. Di sini 4. Lalu tadi titik puncaknya itu 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, perkirakan di sini aja titik 9. 1,9 perkirakan di sini. Lalu tadi titik bawahnya itu di sini negatif 2. Negatif 2 dengan 4. Jadi daerah penyesalannya itu bagian ininya saja. Seperti itu. Yang bagus itu gambar yang di sebelah kanan ya. Itu menggunakan GeoGebra. Jadi kalau kalian pengen coba menggunakan GeoGebra itu bisa untuk mencari daerah penyelesaiannya. Mungkin di video berikutnya akan coba saya jelaskan bagaimana jika menggunakan GeoGebra. Sekian pemaparan penjelasan mengenai latihan 2 yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan.